Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi syukur dan juga bentuk-bentuknya. Kita sudah menyampaikan bagaimana syukur dengan hati, yakni meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni dengan mengungkapkan puji-pujian kita, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan, dalam rangka kebaikan, bukan untuk maksiat, bukan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sempat menyinggung pada pekan yang lalu bagaimana syukur ini adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, dua rumusnya kata Nabi, yakni apabila diberi nikmat bersyukur, apabila diberi ujian kita bersabar. Tentu kita fokus membahas tentang syukur. Sebab apa? Sebab kalau kita menginginkan atau mengikuti keinginan hati kita, mengikuti keinginan nafsu kita, itu tidak akan ada ujungnya. Sampai-sampai ada ungkapan atau anekdot lah. Manusia ini atau kita malam ini, kalau seandainya ada yang mengatakan kepada kita, berikan kepadaku, sampaikan kepadaku satu permintaan. Ya, kira jawaban kita apa? Ada yang bilang kalau saya disuruh minta sesuatu maka saya minta 3 permintaan. Supaya banyak satu masih kurang rupanya ya. Nah, artinya tidak akan ada ujungnya. Dan Al-Quran sudah menyinggung bahwa mereka itu akan bermegah-megahan dalam surat At-Takatsur itu sampai mereka nanti masuk ke liang kubur. Nah, pada malam ini kita akan membahas pahala dan juga hikmah dari syukur. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syukur nikmat kita bertambah. Ini ayat yang senantiasa sudah kita kenal, surah Ibrahim
Ayat yang ketujuh. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan atau berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Jadi terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, lalu kemudian kita bersyukur atas nikmat itu, pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum. Di situ ada penekanan. Ya, kalimat la itu menunjukkan sungguh. Dan jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Cuma persepsi kita seringkali makna bertambah itu adalah bertambah pada angka. Ya, bertambah itu pada nominal. Ya, itu bisa. Tapi tidak melulu tentang itu. Ya. Bisa jadi kita bersyukur terhadap satu nikmat Allah, sebagai gantinya Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Itu bentuk nikmat Allah juga. Ya. Kita bersyukur atas nikmat Allah dalam satu hal, mungkin pada catatan harta kita tidak bertambah, tapi kemudian kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita. Dan ini kadang-kadang ada juga yang salah memahaminya atau memaksakan menafsirkan sesuai dengan keinginannya, terutama bapak-bapak. Jika bersyukur nikmat ya akan ditambah, katanya. Kalau bersyukur istri satu ditambah, katanya. Ya, bisa dalam bentuk itu, tapi itu rahasia Allah. Tapi kita bersyukur ya, dengan rumah tangga bisa ditambah sakinahnya, ditambah keberkahannya, ditambah ketenangannya, bisa. Ya, jadi ditambah itu bukan hanya pada angka saja, pada nominal baik harta ya, yang lain, tapi diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat demi nikmat itu bertambah. Ya. Dan jangan juga kemudian kita bayangkan bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat Allah itu, diberi nikmat Allah, lalu hidup kita lempeng aja, enggak juga. Kadang kita diberikan ujian, tapi kita kuat menghadapi ujian, itu juga nikmat tuh. Ya. Padahal kita tahu, ya, yang banyak mendapatkan nikmat itu siapa? Kan di dalam surah Al-Fatihah, yang kita senantiasa minta di dalam sholat kita. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nanti ini ditafsirkan di dalam surah An-Nisa. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Minan nabiyyin. Ya. Wasiddiqin wasalihin, ya, atau wasyuhada. Jadi 4 golongan, yaitu para nabi, ya, orang-orang saleh, orang-orang yang benar keimanannya, dan para syuhada. Itu yang jalan-jalan orang yang telah mendapatkan nikmat. Lalu pertanyaannya, kalau para nabi itu mendapatkan nikmat, apakah kehidupan para nabi itu lempeng saja, tidak ada ujiannya? Tidak. Bahkan disebutkan manusia yang paling berat ujiannya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah para nabi. Ya. Kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Artinya apa? Supaya kita jangan buruk sangka kepada Allah ketika kita kok misalnya bersyukur, tiba-tiba suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan berbagai macam ujian, bukan kemudian makna ini salah. Kalau kita diuji, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lolos dari ujian itu juga nikmat. Bukankah satu kenikmatan, Pak? Kalau kita bisa lulus dari ujian itu. Walaupun mungkin pada saat ujiannya itu menegangkan. Kita sekolah dulu, ujian menegangkan. Tapi begitu kita bisa lulus dari ujian itu, ini adalah satu nikmat. Maka begitu pula di dalam kehidupan kita ini. Ya. Tatkala kita mendapatkan ujian, lalu kita bisa lulus dari ujian itu, maka itu adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini bahwa syukur dapat mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 147. Di situ dikatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya orang yang bersyukur dan tentu juga beriman akan dihindarkan dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan syukur dan iman menjadi penyebab tertolaknya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab azab Allah biasanya datang kepada orang yang tidak beriman dan tidak mau bersyukur. Salah satu bentuk tidak bersyukur manusia kepada Allah, Nah, di sini disebutkan adalah mengeksploitasi alam semuanya. Akhirnya muncullah bencana di mana-mana akibat kebodohan manusia itu sendiri. Dan itu azab Allah kepada orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi kalau manusia itu tidak pandai bersyukur, pasti kemudian dia akan mendapatkan azab. Tentu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Tidak usah jauh-jauh atau tidak usah yang sulit-sulit kita mikir. Kita diberikan nikmat berupa kesehatan. Lalu tidak bisa mensyukuri nikmat kesehatan itu. Artinya tidak bisa menjaga kesehatan itu. Nah, nanti dapat kesulitan, nanti sakitlah dan lain sebagainya. Itu contoh kecil. Apalagi kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita berupa alam semesta ini. Lalu kemudian tidak disyukuri nikmat itu, maka akan terjadi bencana, akan terjadi azab. Jadi syukur dapat mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konteks ketaatan orang yang bersyukur kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, ya Allah tidak akan menyiksanya. Bagaimana mungkin? Allah kan tidak zalim kepada hambanya. Masa orang yang baik, yang taat, lalu disiksa? Tidak. Orang yang bersyukur itu akan terjaga, akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada kalanya orang yang bersyukur juga tetap diuji. Kan azab itu datang bisa dalam 3 keadaan. Mungkin pernah kita jelaskan. Pertama adalah peringatan. Pertama adalah ujian. Yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah azab. Nah, ujian itu kepada hamba-hamba yang beriman, kok dia sudah baik, rajin sholat, rajin pengajian, rajin sedekah, kok masih mendapatkan masalah, bahkan mendapatkan musibah. Ini ujian. Ujian itu bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Disebutkan dalam satu hadis, "May yu'idullahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Jadi ditimpa musibah tapi ada hikmah
di balik itu. Nah, ini ujian. Ini terhadap orang yang beriman, rajin sholat tadi, tapi dapat masalah, itu ujian bagi dia. Yakinlah ujian itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Yang kedua ada peringatan. Ya. Peringatan itu bagi mereka yang mulai lalai, ya. Sudah mulai mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan adanya siksa, dengan adanya bencana itu diingatkan supaya kembali. Ya. Jadi supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hikmahnya tadi mudah-mudahan mereka menjadi tak sadar dengan adanya bencana, dengan adanya musibah itu, karena itu peringatan. Nah, kan tidak sedikit manusia kemudian sadar setelah ada peringatan itu. Nah, yang ketiga, ini untuk orang kafir yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Jainuddin MZ itu, dulu banyak manusia ini terlalu pede. Salat enggak pernah, begitu datang masalah ini ujian, katanya. Ya. Itu ibaratnya kata Jainuddin MZ itu, ya, sekolahnya enggak pernah tapi merasa mendapatkan ujian. Ya. Artinya kita harus muhasabah. Kalau sholat jarang, ya, kemudian dekat dengan Allah juga tidak, ya, ke masjid setahun 2 kali, ya. Begitu dapat musibah jangan kepedean, ini ujian kepada hamba yang beriman, ya. Nah, berarti itu peringatan paling tidak. Nah, tadi kalaupun orang yang bersyukur tadi mendapatkan musibah, itu statusnya adalah ujian, bukan siksa. Kenapa? Karena orang yang bersyukur akan dilindungi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iblis menggoda orang supaya tak mau bersyukur. Artinya orang yang pandai bersyukur itu adalah musuh iblis. Artinya iblis tidak bisa mendekat kepada dia. Ini sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika iblis menjawab ke anak engkau, telah menghukumku tak sesat. Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Jadi mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perangkap-perangkap iblis. Sebaliknya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, itu petanda bahwa kita, ya, selamat dari tipu daya iblis. Di sini disebutkan, ya, Imam At-Tabari menafsirkan syukur yang dimaksud iblis di sini adalah syukur nikmat, sehingga dengan itu keturunan Adam akan bertauhid kepada Allah dan patuh kepada perintahnya. Mengapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari sifat syukur? Ya, karena bila manusia sudah bersyukur, otomatis dia akan selalu ingat Allah dalam bentuk amal ibadah dan takut melakukan maksiat. Akibatnya terhalang jalan iblis untuk menggodanya. Jadi orang yang bersyukur itu tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis tidak bisa masuk, ya, untuk menggodanya. Yang keempat, hanya karena rasa syukurlah nikmat itu menjadi terasa, artinya bisa kita rasakan. Sebesar apapun nikmat itu, kalau tidak ada syukur menjadi tidak bernilai. Bahkan tidak sedikit orang itu menyepelekan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hilangnya rasa syukur tadi. Makanya disebutkan
Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu azda'u an la tazda'u ni'matallahi alaikum. Ya. Karena itu akan lebih mampu membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah pada diri kalian. Dalam redaksi yang lain juga disebutkan, jika salah seorang kalian melihat ada yang melebihi diri dalam masalah harta dan keadaan fisik, maka hendaklah dia melihat ke yang keadaannya lebih memprihatinkan dibanding dirinya. Dalam urusan dunia, kita itu diperintahkan untuk melihat orang yang berada di bawah kita. Jangan melihat orang yang selalu di atas kita. Sebab apa? Kalau kita melihat orang yang selalu di atas kita, itu kita jadi meremehkan nikmat kita. Ya. Nikmat yang ada pada kita diremehkan. Ya. Contoh saja di zaman ini misalnya, ya. Kalau kita punya handphone, ya. Handphone itu kan selalu keluar seri terbarunya. Kalau kita nengoknya ke yang punya handphone bagus terus, nah, jelek semua handphone kita nih. Ya. Itu juga kalau punya mobil, kalau ngeliat mobil keluar semua seri terbaru. Ya. Kalau kita ngelihat, ya, hilang itu nikmatnya. Nggak dingin AC mobil kita, padahal udah lumayan dingin. Ya. Kenapa ngelihat mobil terbaru lagi muncul, ya? Kenapa? Karena tadi meremehkan nikmat Allah. Tapi kalau kita lihat ke bawah, bersyukur kita jadinya. Artinya apa yang ada pada diri kita ini sudah merupakan karunia besar dibandingkan dengan orang yang di bawah kita. Nah, kalau urusan akhirat, kita boleh melihat ke atas. Supaya apa? Supaya pastabikul khairat tadi. Supaya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, tapi kita ini kadang-kadang terbalik. Ya, dalam urusan dunia kita melihatnya ke atas, akhirnya nggak ada puasnya. Ya. Tapi kalau urusan akhirat kita melihatnya ke bawah, ya, nggak apa-apalah aku begini, yang penting masih sholat katanya, ya. Nggak apa-apalah nggak sholat, yang penting masih Islam katanya gitu, ya. Kadang-kadang ada orang begitu. Padahal harusnya kalau kita melihat ada orang, ya, sebelum azan sudah ke masjid, harusnya saya bisa lebih daripada itu. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Makanya para sahabat dulu itu bukan berlomba-lomba di dalam harta, tapi mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah menceritakan, tapi ceritanya ini setelah kemudian Rasulullah, ya, meninggal. Muncul, artinya mereka itu secara diam berlomba-lomba di dalam kebaikan. Suatu ketika Umar bin Khattab itu merasa sudah banyak infaknya. Ya. Kenapa? Umar bin Khattab infaknya 50% dari hartanya dia infakkan. Perasaan sudah banyak. Ternyata datang Abu Bakar, semuanya diinfakkannya. Akhirnya Umar mengakui, ya, tidak bisa mendahului Abu Bakar. Nah, itu para sahabat, ya. Nah, jadi kembali, sesederhana apapun, sekecil apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka akan menjadi nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana apapun rumah kita, sesempit apapun rumah kita, kalau hati kita bersyukur, insya Allah akan terasa lapang. Sebaliknya, seluas apapun rumah, tapi kalau hatinya sempit, akan terasa sempit juga. Tapi yang paling baik itu rumah luas, hati bersyukur, itu paling bagus memang, Pak. Ya, itu bagus kalau bisa memilih, ya. Nah, jadi yang penting syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan membiasakan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin, itu lebih lengkap lagi. Ya. Sebab ada hadis yang menyebutkan, ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana hamdalah? Ucapan alhamdulillah itu bisa disebut doa. Jawabannya, karena dengan memuji sang pemberi nikmat berarti mengharap adanya penambahan dari nikmat itu sendiri. Maka Allah mengatakan ayat yang kita baca tadi, apabila kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku. Jadi seolah-olah tuh begini, ketika kita mendapatkan nikmat, lalu kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, seolah-olah ya kita mengatakan, aku bersyukur ya Allah atas nikmatmu dan tambahlah nikmatku ini. Seolah-olah begitu maknanya, ya. Makanya disebut di sini wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah, ya. Jadi di dalam kalimat hamdalah itu, dalam ucapan alhamdulillah itu ada permintaan kepada Allah. Dan hendaklah ketika kita memulai doa kita, ya, kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Mengucapkan pujian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung minta, ya, tapi puji dulu Allah. Jadi doa kita itu dengan alhamdulillah, dan juga ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ini bukan maksud menyamakan, tapi Allah lebih lagi daripada ini. Dalam konteks, ya, kita manusia saja, kalau kita mau minta kepada manusia, apalagi orang yang mau kita minta ini punya kedudukan di atas kita, artinya kita hormati, kita segani, kan tidak mungkin kita datang langsung kita menyampaikan permintaan kita. Ya, pasti kita menyanjungnya dulu, memujinya dulu, ya. Begitu datang namu, kita bilang, ya, bah, sepertinya tambah muda nih Pak, kayaknya bisnis tambah sukses saja, diambung-ambung dulu, itu tanda-tanda mau minjam duit. Ya, artinya dalam konteks manusia itu saja begitu kita, ya. Apalagi kita kepada Allah, maka sebutlah alhamdulillahirabbil alamin. Ini pembuka doa kita. Karena tadi afdhalud doa alhamdulillah. Seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Sanjung Allah. Bahkan bukan cuma menyanjungnya dengan alhamdulillah saja. Kita bisa menyanjungnya dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah punya nama yang banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rajak. Kita sebut karena nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Ya, bukankah kalau kemudian kita kepada manusia tidak kita sebut namanya? Ya. Kalau kita tahu dia sudah haji, kita panggil Pak Haji, kita sebut gelarnya. Ya. Bahkan walaupun kita tidak kerja sama dia, kita panggil bos, ya. Apa bos katanya? Artinya kita sanjung itu kalau kepada manusia, tak lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di sini dikatakan terkadang seseorang mengagum nikmat yang dia dapat, tapi lidahnya seolah keluh tak mampu mengucapkan pujian kepada sang pemberi nikmat. Ini merupakan keteledoran sehingga dikhawatirkan setan akan memalingkannya dari sikap syukur kepadanya. Ya. Pernahkah Anda kagum melihat mobil Anda terparkir di dalam garasi? Nah, pada saat itu ucapkan Alhamdulillah, karena Allah lah yang telah memberi nikmat berupa mobil kepada Anda. Misalnya, ya, kita melihat ada karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, entah itu mobil, HP baru, ya, atau rumah. Ya. Jangan sampai biarkan diri kita itu bangga begitu saja. Ya. Ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah itu seolah-olah kita mengembalikan bahwa segala puji itu milik Allah. Bahwa yang hebat itu Allah. Yang kaya itu Allah, bukan kita. Kalau bukan karena Allah, kita ini bukan apa-apa. Ya. Maka ketika kita melihat itu, bentuk syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk syukur. Nah, nanti pekan depan insya Allah kita membahas tentang salah satu perbuatan atau amalan bentuk syukur kita selain mengucapkan Alhamdulillah juga adalah melakukan sujud syukur. Nah, nanti karena panjang pembahasan tentang sujud syukur ini, bagaimana tata caranya, ya, dan bagaimana hal-hal yang terkait dengannya, insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Nah, ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, tanya jawab, baik yang berkaitan dengan tema atau di luar tema, juga kami persilahkan. Silahkan kalau ada, boleh. Ya. Seiring dengan seringnya berinteraksi, efeknya mematikan sensitivitas sekolah. Ya. Baik, makasih. Yang pertama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu kan bagian daripada kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya, kalau untuk urusan akhirat kita itu bersemangat, ya, kita berusaha untuk saling mengungguli satu sama lain, ya. Jangan kita tanda kutip terlalu qanaah terhadap urusan akhirat. Qanaah itu dalam hal dunia. Qanaah itu merasa cukup, ya. Nggak boleh kita merasa bahwa cukup ajalah, yang penting sholat 5 waktu aja sudah, ya. Nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu soleh, ya. Nggak usah terlalu alim misalnya begitu. Nggak boleh, kita harus punya semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amal-amal yang kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu, konteks kebaikan itu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia kita zuhud, ya. Kita qanaah, merasa cukup, ya. Yang ada itu kita punya etos kerja. Kalaupun kita semangat mencari dunia, bukan semangat untuk berbangga-banggaan, ya. Semangat mencari dunia supaya kita lebih banyak lagi dapat melakukan kebaikan. Ini bukan berarti kemudian dalam urusan dunia kita tidak boleh punya target, boleh. Tapi ketika mencapai target itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, tapi apa? Kita meyakini kalau kita punya banyak harta, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, ya. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, bukan untuk pamernya. Nah, kalau dalam urusan akhirat kita memang berusaha saling mengungguli, ya.
sebagaimana tadi cerita antara Abu Bakar dan Umar tadi ya. Umar berusaha tapi ternyata Umar tidak sanggup untuk mengalahkan Abu Bakar. Yang kedua ya, nah kehilangan sensitivitas. Nah, maksudnya mungkin yang dimaksud adalah kalau kita bergaul ya, misalnya orang yang kaya, Allah takdirkan kaya, punya duit, bergaul sama orang-orang kaya saja, nanti hilang rasa sensitifnya, hilang kepekaannya, ya, sehingga tidak mau membantu orang yang berada di bawahnya. Makanya Nabi itu mengingatkan kalau kita punya hajatan, kalau kita punya acara walimah, acara pesta, maka tidak ya, kita tidak hanya menghususkan undangan untuk orang-orang kaya saja, ya. Tapi sebaiknya kita sediakan juga atau kita undang juga dari kalangan orang-orang yang duafa, yang tak punya. Ada riwayat menyebutkan seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dikhususkan untuk orang kaya, maksudnya undangan ya, yang tidak mengundang orang miskin. Jadi kalau kita punya acara seolah-olah kita abaikan ya yang tidak punya, itu hilang rasa sensitifnya. Bahkan harusnya kita memang harus peka kepada saudara kita. Baik itu. Nah, saya izin jawab yang lewat catatan. Ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berfoto bersama teman-teman sahabat sekerjaan yang lain jenis, bukan mahram ya? 7 orang pernah 3 orang posisinya selang-seling ya. Laki-laki dan perempuan bersampingan dalam momen ucapan hari raya. Dan juga ketika makan di meja panjang, duduknya bercampur laki-laki dalam satu kursi panjang. Kemudian momen tersebut dimasukkan dalam media ya, status atau TikTok yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Nah, pertama kita harus memang mengkondisikannya ya. Artinya kalau memang harus kemudian berfoto, misalnya ada satu kepentingan ya, dokumentasi pekerjaan kayak di kantor dan lain sebagainya, diatur lah ya. Bagaimana kemudian sedemikian rupa, misalnya entah itu 2 kali foto kah, laki-laki dulu baru perempuan, atau kemudian ya di samping kanannya laki-laki, samping kanannya perempuan ya, begitu. Nah, begitu juga untuk kemudian kegiatan-kegiatan lain. Sebisa mungkin itu diatur dan disesuaikan kondisinya. Nah, lalu adapun ya, kalau dia ya di-upload ke media dan lain sebagainya ya, itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya memang untuk pemberitaan, untuk kemudian dokumentasi pertanggungjawaban kantor ya, maka itu ada kebutuhan. Tapi kalau tidak, apalagi kalau penampilannya tidak pantas, sebaiknya untuk tidak dilakukan hal semacam itu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah hal tersebut membuat orang tua ya, orang tua berdosa dayus karena mengizinkan ya hadir dalam acara tersebut ya. Ya, nanti tergantung. Ini dalam konteks yang lebih luas ya. Artinya dayus itu kan kalau terjadi pelanggaran syariat, lalu yang bersangkutan membiarkan saja kemudian merasa senang saja. Tapi kalau dia sudah mengingatkan ya, kemudian sudah menegur dan lain sebagainya, maka nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan tergantung juga kembali tadi kondisinya itu seberapa tingkat parah ya, karena ada hal-hal yang mungkin tidak ideal tapi bisa dimaklumi. Tapi ada juga yang kemudian memang bukan tidak ideal, memang tidak pantas. Nah, kalau sampai kategori tidak pantas ya, maka itu harusnya diingkari. Nah, kan saya secara spesifik tidak bisa memastikan apa tuh kategori tidak ideal, tapi dalam kondisi tertentu. Tidak ideal itu misalnya begini ya, kita di dalam perjalanan ya, kemudian di pasar atau kemudian di tempat-tempat yang umum. Kalau idealnya kita pengen diatur sebaik mungkin, tapi itu tidak ideal tapi bisa dimaklumi. Tapi ada kategori-kategori yang ya tidak pantas, yang tidak sepatutnya dilakukan. Yang ramai ini kan yang mahasiswa hukum di UI itu ya.
Itu kan kategorinya bukan tidak ideal lagi, itu kategorinya tidak pantas. Nah, itu sudah tidak boleh. Nutup Pak Parjono, silakan. Oh jelas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungannya dengan alhamdulillah dengan selawat dan bismillah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua adalah bagian daripada adab-adab kita di dalam berdoa. Bismillah itu bagus untuk kita ucapkan, sebab ketika kita memulai satu perbuatan itu dianjurkan dengan membaca bismillah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah itu sendiri itu bagian daripada doa. Bismillah itu kita memohon keberkahan dan juga pertolongan kepada Allah. Kita ucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau salawat ini juga bagian adab, ya. Kita menyebut nama Nabi, ya. Artinya sebelum, kan salawat itu pada hakikatnya adalah doa untuk Nabi. Walaupun sebenarnya Nabi tidak kita doakan pun Nabi sudah dijamin keselamatannya. Tapi dengan menyebut nama Nabi itu kedudukan kita menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus, ya. Jadi bismillah, alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Nabi. Nah, ada juga bagian lainnya lagi. Sebelum kita inti meminta itu, kita memohon ampun kepada Allah. Maka bagian-bagian awal daripada doa itu, yang bagus adalah pengakuan dan permohonan ampun kita kepada Allah. Ya, misalnya Rabbana dhalamna anfusana, justru itu bagian-bagian awal. Sebab apa? Sebelum kita minta sesuatu kepada Allah, kita minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita, atas kehilapan kita. Nah, itu jadi sangat bagus sekali apa yang tadi paduannya bismillah, alhamdulillah, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, setelah itu diucapkan, ada riwayat yang menyebutkan siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus itu, maka doanya akan dikabulkan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Doa Nabi Yunus itu adalah bagian daripada pengakuan akan kesalahan kita dan memohon ampun kita kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu bagian awal, itu bagian daripada kita meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada inti permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.